سجدا فأغشيناهم خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا Ibu-ibu pimpinan Aisyah beserta jajarannya, ibu-ibu pengurus muslimat beserta jajarannya, ibu-ibu lansia, ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan diberkahi Allah. Bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa bertaklim dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semuanya. Ya ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu muslimat, tim qasidah yang sudah membersamai kita semua, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat yang berlipat ganda. Bapak Haji Najmaluddin Eldad, kemudian Ustadz Purnawan, kemudian juga Bapak Ustadz Mansur SPD. Menjawab salamnya belum semangat. Boleh saya ulang sekali lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang sudah bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh umatku. Kenapa dilupakan? Karena Sya'ban itu diapit oleh dua bulan besar, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa Sya'ban dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad? Karena kalau kita ada di bulan Sya'ban, pikiran kita ke Ramadan baik. Makanya Rasul mengatakan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh umatku. Makin dekat ke Ramadan, Sya'bannya makin gak kepikiran. Pikirannya udah sampai di Ramadan. Rasulullah tidak pernah memperbanyak ibadah puasa sunat kecuali bulan Sya'ban, sebagai bentuk memuliakan Sya'ban. Terus apa yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Ramadan itu bulan yang dirindukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Ramadan itu kerinduan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka rindu dengan Ramadan. Dan kita pun mestinya rindu dengan Ramadan. Satu diantaranya misalnya, ketika ayat puasa itu turun, kemudian disampaikan kepada para sahabat, mereka berlari berhamburan memberi kabar kepada kerabat-kerabat itu. Bilangin besok kita puasa sebulan. Berlari-lari mereka, merapihkan rumah-rumah mereka, membersihkan rumah-rumah mereka ketika itu. Saking hatinya ku bahagia-bahagianya akan diperintahkan ibadah selama sebulan. Ini ibadah tahunan. Kalau sholat 5 waktu itu ibadah harian. Kalau laki-laki sholat Jumat itu ibadah mingguan. Kalau ibu puasa Senin Kamis itu ibadah mingguan. Tapi kalau Ramadan itu ibadah tahunan. Setahun sekali adanya. Zakat fitrah itu ibadah tahunan. Sholat tarawih juga ibadah tahunan juga. Jadi sahabat merindukan itu. Yang kedua landasannya, kenapa menjadi kerinduan Ramadan? Ternyata surga merindukan orang-orang yang melakukan ibadah di dalamnya. Kalau kita punya keluarga, dia kangen sama kita, mungkin kita senang. Saudara kita rindu sama kita, kita senang. Teman-teman kita rindu sama kita, kita senang. Terus gimana jika yang merindukan kita itu surga? Ibu dirinduin surga tuh kira-kira gimana? Masya Allah.
Itu sosok teladannya ada pada sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar. Rasulullah bersabda, 8 pintu surga nanti di akhirat semuanya akan memanggil-manggil Abu Bakar, pengen dimasukin oleh Abu Bakar. Masya Allah, betapa luar biasanya sahabat Abu Bakar itu. 8 pintu surga semuanya manggil-manggil Abu Bakar, pengen dimasukin. Rindu tuh pintu surga oleh Abu Bakar. Kita pengen menjadi generasi-generasinya Abu Bakar, biar semuanya dikangenin nama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hadisnya yang dipegang itu, halaman pertama, yang nomor 1. Ada yang nggak kebagian, dengerin. Yang nomor 1, satu hadis kita baca. Ini tanggung jawab nih dosanya nih ya, nih guru kepanasan nih. Udah guru diundang. Guru itu nggak boleh diundang, Bu. Nggak boleh. Murid yang mesti datang ke guru. Dari dulu begitu, dari zaman Nabi. Ini mah gurunya diundang. Udah gitu dijemur. Allah. Dulu itu ulama-ulama kita itu pergi dari Kupah, pergi ke Basra, pengen dapat satu hadis. Di mana ada guru diundang, di mana ada guru dikejar, di mana ada guru didatengin. Ini mah kan kagak. Gurunya ditarik, dijemur, biar sehat. Lagi flu berat, biar kena matahari. Lihat hadisnya. Hadisnya itu nomor 1 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Ada 4 golongan manusia dari umatnya Nabi Muhammad yang dirindukan surga. Masya Allah. Kayaknya kalau udah dengar hadis ini kita dikangenin sama orang lain kagak tapi resep. Tapi kalau dikangenin sama surga, ini cita-cita orang beriman, Bu. Ada 4. 1 yang dirindukan surga, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Sudah, Bu? Baca Qurannya sudah? Selalu? Tiap hari? Insya Allah ibu dirindukan surga. Kalimatnya talil Quran. Talil Quran itu nanti kita dapatkan di surah 35 ayatnya 29, surah Fatir. Kalimatnya yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalimatnya yatluna. Di hadis ini kalimatnya tali. Tali itu tilawah. Yatluna itu tilawah. Di surah Al-Ankabut perintahnya ada di situ. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kalimatnya utlu, bacalah. Di sini talil Quran. Yatluna tilawah. Apa maksudnya tilawah? Maksudnya tilawah Quran itu begini, Bu. Ibu baca Quran, artinya kagak paham, tapi baca terus, itu namanya tilawah. Kita baca Quran, kita nggak tahu maksudnya apa tuh ayat, tapi tetap baca, itu namanya tilawah. Ibu baca Quran, tapi bacanya terbata-bata, kagak lancar, banyakan mandeknya, tapi tetap baca, itu namanya tilawah. Di sini perintahnya tilawah. Baca be Quran, mau paham ke mau kagak ke, baca. Kalau bacanya terbata-bata kata Rasulullah, bacanya nggak lancar, pahalanya 2 kata Rasul. 1 pahala membaca, 2 pahala bersungguh-sungguh. Biar kata mulutnya berat mengucapkan makharijul huruf, dia tetap baca. Ini talil Quran. Nomor 1. Orang yang dirindukan Quran, yang selalu baca, yang dirindukan surga, selalu baca. Mau paham ke, mau kagak ke, mau lancar ke, mau mandek ke, pokoknya tetap baca. 1. Santri saya
dia ngapal Quran. Kemudian murojaah, ketika sedang semaan dia baca nih, di memori hafalannya dibaca, tiba-tiba mandek. Ini terusannya kemana nih ayat? Nggak ketemu nih, buntu. Kemudian dia ngomong begini, bah, saya lupa ayatnya. Oh, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ngomong saya lupa ayat itu, nggak boleh. Yang boleh saya dilupakan oleh ayat itu. Kita nggak boleh ngomong lupa sama ayat Quran. Saya marah itu. Saya lupa ayat ini sambungannya kemana, saya lupa, nggak boleh. Saya dilupakan oleh ayat itu. Kaidahnya yang pertama gini, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu lu. Luangkan waktu untuk baca Al-Quran, jangan menunggu waktu lu. Oke. Ngomong saya lupa ayatnya, Pak, nggak boleh. Ini terjadi oleh sahabat Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat di sekitar Nabawi itu sudah tertunduk menangis berduka karena wafatnya Rasul. Umar bin Khattab orang yang tahu belakangan kalau Rasul sudah wafat. Datang Umar tergopoh-gopoh. Semua orang sudah tertunduk itu di halaman semua Nabawi. Umar bertanya, gimana keadaan Rasul? Apakah sudah sembuh dari sakitnya? Nggak ada yang berani bilang kalau Rasul sudah wafat. Sampai Umar kemudian berteriak, jika ada di antara kalian yang mengatakan kalau Muhammad itu wafat, akan kutebas leher kalian, kata Umar. Semuanya takut. Ada sahabat yang masuk ke dalam rumah Aisyah, bilang kepada Abu Bakar, itu Umar di depan sedang ngamuk. Keluarlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menemui Umar, kalimatnya sama. Jangan kau berani mengatakan kalau Muhammad itu wafat, akan kutebas lehermu, kata Umar. Abu Bakar kemudian bacakan ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Begitu ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar, seperti rapuh tulang-tulangnya Umar, jatuh dia ke bumi. Kemudian dia berkata, aku dilupakan oleh ayat itu, wahai Abu Bakar. Itu kalimatnya, aku dilupakan. Jangan pernah ngomong saya lupa ayatnya. Oke? Gimana kalau ada yang ngomong saya lagi repot usaha, saya lagi sibuk, saya orang sempet baca Quran. Coba bayangin. Kalau sampai ada yang ngomong repot, kalau sampai ada yang ngomong kagak sempet, kalau sampai ada yang ngomong sibuk, kemudian dia nggak baca Quran, berarti tidak dirindukan oleh surganya Allah itu. Ayo, ngomong lupa aja kagak boleh, apalagi ngomong saya lagi repot banget tuh saat itu, saya lagi sibuk banget, sampai kagak sempet baca Quran. Coba dirinduin surga nggak? Ada yang repot? Ada yang repot sampai kagak sempet baca Quran? Ada? Ada? Sehari nggak baca, seharian nggak baca pisan gitu. Pengen dirinduin surga kagak? Seharian nggak baca. Ya Allah. Kalau tuh seharian kagak baca, sama juga tuh badan kagak mandi, Bu. Seharian. Kalau baca Qurannya seminggu sekali, ya sama juga badan mandinya seminggu sekali. Sama. Kering dia. Ini nomor satu nih. Apa sih tujuannya Allah perintahkan lewat Rasul kalimat talil Quran? Kalau pengen dirinduin surga, baca Quran. Kita temukan di surah Ar-Ra'd tuh tujuannya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah pengen hati kita pada tenang, Bu. Allah pengen hati kita tentram. Allah pengen hati kita damai. Maka muncullah bi dzikrillah. Nama lain Al-Quran adalah Az-Zikro. Salah satu nama Al-Quran itu Az-Zikro. Kita peringatan bizikrillah. Kalau kita ingat kepada Allah, tatmainnul
hati kita tentram. Itulah Quran. Jadi dengan membacanya Allah pengen hati kita pada tentram, itu, pada damai. Biar kata urusan belum rapi, biar kata masalah belum selesai, tapi hatinya sudah tentram. Ini tujuan dari talil Quran. Nah terus gimana kalau sebaliknya? Qurannya diabaikan, Qurannya tidak dipedulikan, Qurannya tidak dibaca. Lihat ayat yang ketiga tuh, surat Toha ayat 124 di bawahnya. Waman a'rodo dzikri, lihat kalimatnya, dzikri itu zikr, azikro. Waman a'rodo an dzikri, siapa yang berpaling dari azikro, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Lihat ayatnya tuh. Maka pasti dia akan menjalani hidup di dunia dengan sempit. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, Al-Qurannya kagak dibaca, Al-Qurannya tidak dijadikan pedoman, fa inna lahu ma'isyatan donka, pasti hidup di dunianya sempit. Apanya yang sempit? Hatinya. Tadi kan tatmainul qulub tuh, kalau baca lapang nih hatinya, tentram, damai. Kalau kita berpaling, kita nggak baca, kita abaikan Al-Qur'annya, ma'isyatan dongka, maka dia akan menjalani hidup di dunia dengan sempit. Gimana ciri-cirinya? Orang yang hatinya sempit. Satu, ciri-cirinya tidak bisa bersyukur. Dua, tidak bisa sobar. Tiga, tidak bisa tawakal. Ini ciri sempit. Satu, tidak bisa bersyukur. Dua, tidak bisa sobar. Tiga, tidak bisa pasrah atau tawakal. Ini ciri kalau hati kita sempit. Kalau pengen tahu, tidak bisa bersyukur tuh sebaliknya, yang ada berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, mengeluh, nggak bisa bersyukur. Yang kedua, nggak bisa sabar, emosi, marah. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Sebenarnya bukan kepada orang lain, kepada diri sendiri. Yang ketiganya, nggak bisa pasrah. Itu ciri ma'isyatan donka. Orang yang hatinya sempit itu tidak bisa bersyukur, tidak bisa sabar, tidak bisa tawakal. Lanjutannya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti setelah kiamat dibangkitkan dari kubur, wa nahsyuruhu, kemudian dikumpulkan. Tempat kumpul bahasa Arabnya bernama mahsyar. Di sini wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan mereka. Dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, kedua matanya buta. Nauzubillah. Di dunia hidupnya sempit, begitu hari kiamat dibangkitkan dari kubur, matanya buta. Itu yang dibangkitin matanya buta, ngomong dia kepada Allah, protes dia. Lihat ayat selanjutnya. Qala Robbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Kan waktu di dunia aku bisa ngelihat. Coba, protes dia. Allah kemudian jawab ayat berikutnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia aku datangkan ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu lupakan. Kamu cuek baik, kamu abaikan Al-Qur'annya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang kata Allah, aku cuekin kamu. Auzubillah. Dengan butakan. Ini bukan perumpamaan, Bu. Ini buta beneran gitu. Jadi rupanya banyak orang yang di dunia ini matanya bisa ngelihat, tapi begitu dibangkitkan nanti dibutakan. Siapa dia? Orang yang ketika di dunia tidak peduli dengan Al-Quran.
Dan banyak yang di dunia matanya buta, tapi nanti dibangkitkan bisa ngelihat. Alokasi penglihatan yang sempurna. Suatu hari, saya dengan beberapa sahabat berkunjung ke sebuah pesantren. Begitu masuk pelataran pesantren itu, kumuh gitu, kotor, berantakan, sampah di mana-mana. Begitu kita masuk, Masya Allah, ternyata semua santrinya tunanetra, kiainya tunanetra, cuma istri kiai yang tidak buta matanya. Saya mengelus dada. Kalau ini kotor, ini berantakan, sangat dimaklumi. Ngapain mereka? Mereka sedang asik menghafal Al-Quran dengan braille, Al-Quran braille itu. Kadang mendengar kiainya baca satu ayat, dia hafalin tuh, didengerin ayatnya. Dan kita yakin nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur, kedua matanya akan dibukakan oleh Allah. Tapi ayat ini beda. Di dunianya bisa ngelihat, tapi ketika dibangkitkan nanti buta. Apa sebabnya? A'rodo an dzikri, karena berpaling dari Al-Quran. Insya Allah tuh. Kesempatan berikutnya, guru saya minta diantar silaturahim ke sebuah pesantren. Saya dampingin, berdua saya berangkat. Begitu sampai, kiainya kedua matanya nggak ada. Kalau tunanetra itu ada matanya, ini nggak ada gitu. Kata, ngobrol lah para kiai berdua nih. Saya dengerin obrolan mereka. Nama kiainya Kiai Sarmada yang buta itu. Dia cerita, waktu remaja dia berjuang menghafal Quran. Matanya ngelihat. Waktu remaja ngelihat. Dia hafal Quran. Udah hafal, mungkin hafalannya, mantep hafalannya, memorinya bagus. Sampai dia jadi pemuda, sampai dia menikah, masih ngelihat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ambil kedua mataku ini. Terus dia berdoa, ambil kedua mataku ya Allah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya dalam doa-doa itu keluar air mata nih. Dia cerita, saya menyaksikan cerita itu. Keluar air matanya. Kemudian berikutnya, kedua matanya masuk ke dalam dan hilang. Ketika saya ketemu, udah nggak ada dua-duanya. Saya tanya, Kiai kenapa? Saya takut. Gara-gara mata ini, hafalan Al-Quran saya jadi rusak karenanya. Karena dosa mata. Masya Allah. Sekarang sudah almarhum Kiainya itu. Kira-kira mata kita ada dosanya nggak? Mata dosanya ngapain? Ya Allah. Ya Allah. Ini tahlil Quran ini nomor 1 ya. Kalau pengen dirinduin surga, pokoknya baca Quran, mau terbata-bata baca terus. Mau artinya kagak paham, baca terus. Tafsirnya nggak ngerti, baca terus. Dan itu akan terjadi hebat besok di bulan Ramadan. Pasti bacaan Qurannya meningkat. Iya kan? Makanya orang beriman merindukan Ramadan karena di situ surga merindukan kita. Oke? Siap Ramadan hatam? 30 juz? Atau 60 juz? Ya. Siap ya? Yang kedua, orang yang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang pertama, sibuk lisannya baca Quran. Yang kedua, lisannya dijaga dari omongan yang menyakiti orang lain. Baca hadis di bawahnya itu. Bu, pinjam Bu, saya bacain hadisnya.
Yang nomor 2, halaman kedua ya. Wa hafizul lisan. Hadis yang nomor 7 dari Abu Hurairah, dia berkata, dengerin nih Bu, hadis ini. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulana tataqumu laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu. Ya Rasul, itu tuh si fulanah tuh yang di sono gitu. Jadi berisyarat, itu si fulanah ya Rasul, tahajudnya rajin banget, puasa sunatnya rajin banget, sodakonya rajin banget. Lanjutannya, watu lijironaha bilisaniha, tapi lisannya nyakitin tetangganya mulu. Dengerin nih hadis ini. Sahabat nanya sambil bilangin, kasih info, ya Rasul, itu si fulana. Jadi kalau nyebut si anu bahasa Arabnya fulan, kalau perempuan fulana, kalau laki-laki fulan. Itu si fulanah ya Rasul tuh si anu gitu, dia nggak sebut nama. Tahajudnya mah rajin banget, puasa sunatnya rajin banget, sodakonya juga rajin banget. Tapi mulutnya rajin juga gitu. Mulutnya suka nyakitin orang ya Rasul. Apa jawab Rasul? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri orang itu. Ia min ahlin nar, dia itu penduduk neraka. Nauzubillah. Tahajudnya rajin, puasa sunat Senin Kamisnya rajin, ayamul bidnya rajin, sedekahnya juga, tapi mulutnya juga. Apa kata Rasul? Hiya min ahlin nar, dia itu penduduk neraka. Lanjut, wa fulanatu. Nah, kalau ono no, si fulan yang ono lain lagi nih. Sahabat nyebut, wa fulanatu tusallil maktubata wa tusdiku bil athwar. Kalau ono si fulanah ya Rasul, tahajudnya kagak, puasa sunatnya juga kagak, sedekahnya cuman segenggam gandum doang. Lihat kalimatnya, wala tu'dhi ahadan hiya min ahlil jannah, tapi mulutnya kagak pernah nyakitin orang. Kata Rasul, hiya min ahlil jannah, dia itu penduduk surga. Tahajudnya kagak, puasa sunatnya kagak, sedekahnya cuman segenggam beras doang, cuman mulutnya adem gitu. Dia min ahlil jannah, dia penduduk surga. Kenapa? Karena di surga nanti tidak ada omongan yang jelek. Ya, yang tahajudnya rajin, yang puasa sunatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi mulutnya nyakitin orang, dia min ahlin nar, itu penduduk neraka. Tapi yang tahajudnya jarang-jarang, paling seminggu sekali doang tahajudnya, puasa Senin Kamisnya juga jarang-jarang, sedekahnya juga timbang doang gitu, tapi mulutnya adem gitu. Dia min ahlil jannah, dia penduduk surga. Itu yang kedua, orang yang dirindukan surga. Bisa? Nomor 1 baca Quran udah. 2 jaga lisan. Pengen dirinduin surga kagak? Jaga dan itu di bulan Ramadan akan hebat jaga lisannya. Begitu mau ngomong yang kagak enak, lagi puasa. Inni so'im, inni so'im, inni so'im. Aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Tuh nanti hadisnya nih. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surga, wa mutimul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang ketiga Bu, yang dirindukan surga, orang yang ngasih makan orang yang lapar. Perhatiin,
Ibu berempat, ibu berlima, ibu berenam, pergi jalan makan mie ayam bakso. Kemudian dipoto. Dengerin. Kemudian dilempar foto ini ke udara. Entah di kampung mana ada yang ngelihat. Itu yang ngelihat dari pagi perutnya udah perih belum madang. Sampai siang dia belum madang. Sampai sore nggak ada yang dimakan. Dia ngeliatin tuh. Ini yang mengundang datangnya penyakit ain. Tahu penyakit ain? Silakan makan yang disuka, uang sendiri, mulut sendiri, kenyang sendiri. Kalau pengen diberikan kepada orang lain beritanya, tolong orang itu juga ngerasain mie ayamnya. Gitu. Ini ngundang datangnya penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit ain itu obatnya nggak ketemu, Bu. Obatnya harus ketemu sama orang itu. Kita tahu nggak orang yang lihat HP kita? Coba, di mana ngobatinnya? Nggak ada. Silakan makan. Jangan dipo. Ada orang yang lagi lapar di sebelah mana? Dia ngelihat. Paham? Kumpul, ngeliwat, pakai jengkol, foto lagi baik. Ayo dah. Posting lagi kan? Ada orang yang ngeliat lagi lapar, yang ngeliat duit kagak punya, beras kagak ada, dia ngeliat kita lagi pada makan nasi liwet. Halo. Gini, Bu, ibu lagi makan bakso, ada pengemis datang. Ibu nanya sama temen nih, lu punya receh? Itu lihat, itu orang-orang yang nggak bakal dirindukan surga itu. Kalau kita lagi makan bakso, ada pengemis, kasih dia, bungkusin baksonya. Kalau kita lagi makan nasi padang, ada pengemis, bungkusin nasi padangnya. Kalau lagi makan bubur ayam, bungkusin bubur ayamnya. Kalau lagi makan es campur, bungkusin es campurnya. Jangan nanya temen lu punya receh apa kagak. Pengen dirinduin surga kagak? Nabi punya sepotong roti kering, Bu. Boleh tetangga bagi. Sama Aisyah sarang sepotong tuh roti kering. Giliran mau dimakan Nabi, ada pengemis yang lagi lapar. Nggak jadi Nabi makan. Kasih pengemis itu semuanya. Lagi duduk Nabi di bawah pohon kurma di Madinah. Datang Umar bin Khattab. Ya Rasul, perutku lapar sekali, kata Umar. Dibuka gamisnya Umar, ada 3 batu nempel di perut, diikat pakai kain buat ganjel perutnya lapar. Rasul bangga dengan sahabatnya. Tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq. Ya Rasul, aku lapar. Dibuka gamis Abu Bakar, ada 5 batu diganjel. Umar malu. Di perut Umar cuma ada 3. Di perut Abu Bakar ada. Nabi senyum. Nabi buka gamisnya Nabi, ternyata ada 7 batu di perutnya Rasulullah. Silakan makan di mana-mana, tapi jangan. Bisa? Mau dirinduin surga? Pengen dirinduin surga kagak? Kalau mau begitu orang ngerasain, Bu. Orang ngerasain yang kita makan. Kalau Nabi bilang, kalau kalian masak sop, banyakin kuahnya. Itu maksud hadisnya ke situ. Untuk mendapatkan kerinduan surga. Ngasih makan orang yang dan ini meningkat hebat di bulan Ramadan. Coba jam 5 sore, setengah 6 sore di jalanan, orang bagi-bagi makanan di Ramadan. Sekarang ada nggak? Itu hebatnya Ramadan. Makanya Ramadan itu surga merindukan kita, Bu. Tapi syaratnya harus kita penuhi. Selalu baca Quran, jaga lisan, 3 kasih makan orang, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wasoimin fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan besok sehat walafiat. Kita lakukan ibadah terbaik untuk Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. 1, baca. 2, jaga. 4, kasih makan. Yang kelima, puasa. Mudah-mudahan kesehatan kita akan terisi nilai-nilai ibadah.
dan mudah-mudahan Ramadan besok ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik. Astaghfirullah. Innal khotoya Astaghfirullah. Sekali lagi. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Allah dalam pengajian-pengajian berikutnya. Bu, kebahagiaan seorang guru adalah jika apa yang sudah kita kaji kemudian dipakai. Itu kebahagiaan, karena akan menjadi ilmu yang manfaat dan itu akan mengalir terus sampai ke akhirat. Makanya saya selalu bawakan fotokopi ini biar jadi ilmu manfaat, jadi pegangan buat kehidupan kita ke depan. Mudah-mudahan sebelum kita bubar Allah turunkan rahmatnya buat kita semua, Allah turunkan ampunan buat kita semua, Allah turunkan hidayah buat kita semua, Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasr minallah. Mari makan bareng-bareng, yuk makan sama-sama dan mari kenangan buat Bapak guru kita semua. Foto-foto dah. Ya, Laksanakan ibadah puasa udah. Saya selalu ya, Ibu Aisyah. Ya Allah, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga selalu pada sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih ya, Ibu. Hai, makan dulu Ibu Aisyah. Semangat. Aisyah Ranting Sawangan mengucapkan